dengan saya. Baik, akan saya mulai ya, Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Recording in progress. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali pada sesi tanya jawab ya, umum, dan juga ini sebulan sekali ya, tepatnya dipakai untuk pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ada baiknya kita di pertemuan kita pada malam kali ini, mari kita sama-sama melafadzkan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga menambah hikmat dan berkat juga semakin bermanfaat yang menempatkan pada si Recording stopped. Recording in progress. Van, sepertinya sinyalnya Kiai. Van, ini ada salam dari Ustadz Priyo. Kiai tidak bisa ikut membersamai karena ini juga minta doanya Kiai, karena Ustadz Priyo sedang mendapat musibah ya, anaknya masuk ke IGD. Nah, ini saat ini lagi rawat inap ya, jadi saya pribadi ada iparnya itu kepada Kiai, semoga keponakan saya itu cepat sehat, bisa tersenyum kembali, bisa lucu lagi gitu Kiai. Namanya siapa? Al-Khwarizmi Ibrahim Kiai. Ibrahim Al-Khwarizmi atau Khwarizmi Ibrahim? Al-Khwarizmi Ibrahim. Ya, mari kita doakan bersama. Kita awali mudah-mudahan dengan doa kita, semoga disehatkan kembali putra dari Ustadz Priyo Agung Caksono, yaitu putra beliau yang sedang sakit, Al-Khwarizmi Ibrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi Al-Khwarizmi Ibrahim bin Priyo Agung Wicaksono isfihi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka sifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabban nasi adhibil ba'sa
Ishfi Al-Khawarizmi Ibrahim bin Priyo Agung Wicaksono Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa Ishfi Al-Khawarizmi Ibrahim bin Priyo Agung Wicaksono Anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alamin. Syukran jazakumullah khair kepada Kiai Siddiq Al-Jawi atas doanya, dan juga syukuran juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengaminkan. Semoga doa baik akan menjadi baik juga ke diri kita pribadi. Baik, karena waktu kita ternyata terbatas ya Kiai, karena Kiai nanti akan ada pertemuan lagi. Makanya saya akan langsung memulai masuk pada pertanyaan lanjutan. Saya akan langsung share screen Kiai. Ya, agar bisa dibaca sama-sama. Bismillah, kita akan masuk pada pertanyaan ke-28 dari Bunda Endang. Afan kepada Bapak Ibu sekalian agar untuk dimatikan dulu mic-nya. Jikalau ingin menyalakan video, tafadhol Bapak Ibu sekalian, hanya saja tetap dengan menutup aurat dan juga mengkondisikan lingkungan di sekitar agar tidak ada lalu lalang yang notabene tidak menggunakan hijab ya bagi perempuan, atau tetap menutup aurat. Insya Allah kita akan langsung masuk pada pertanyaan ke-28 dari Bunda Endang di Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin menanyakan perihal penjualan kredit dan pembiayaan syariah. Yang pertama, penjualan kredit. Kita menjual barang dengan kredit hanya atas pesanan seseorang. Misal, si A ingin membeli kulkas, namun tidak memiliki uang cash, sehingga dia meminta si B untuk membelikan kulkas sesuai spesifikasi yang dia inginkan. Kemudian si B membeli kulkas sesuai spesifikasi tersebut dan menjualkan kembali kepada si A tersebut dengan harga lebih mahal dan kredit. Apakah boleh demikian? Hal ini sangat mirip dengan pembiayaan syariah, namun bedanya si B membeli terlebih dahulu dan khiyar diberikan kepada si A. Boleh tetap membelinya atau tidak? Ini akan saya lanjutkan dulu atau satu-satu dahulu, Oke? Ya, dibaca semua dulu juga. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, pembiayaan syariah, di mana sebuah lembaga menerima segala jenis pembelian kredit dengan slogan tanpa riba. Berikut persyaratannya. Penjualan kredit, kita menjual barang dengan kredit hanya atas pesanan seorang. Ini sudah. Sepertinya ini diulang. Enggak, beda. Nah, ini ada ketentuannya di bawahnya ternyata ya. Ini pertanyaannya double. Ya. Bismillah, syarat dan ketentuan pengajuan kredit. Sebelum menyebutkan persyaratan dan ketentuan, mengingatkan sebuah hadis Nabi SAW yang artinya kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Syarat utama, amanah, memiliki kemampuan untuk membayar angsuran setiap bulannya. Ketentuan kredit, pertama, calon penerima kredit memiliki hunian atau kediaman yang tetap, tidak berpindah-pindah. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk membayar angsuran biaya kredit di luar kebutuhan pokok rumah tangga, sehingga tidak dibenarkan untuk menunggang tanpa alasan syar'i. Ketiga, sebelum akad dilakukan, calon penerima kredit haruslah mengetahui spesifikasi barang yang diinginkan dengan pasti, meliputi merek,
tipe, ataupun jenis barang. Yang keempat, setelahnya kedua belah pihak telah sepakat akan harga perhitungan angsuran yang telah diinformasikan untuk dituangkan dalam akad nantinya. Kelima, angsuran pertama dimulai ketika pada saat penyerahan barang dan seterusnya dilakukan pada tanggal yang sama setiap bulannya melalui transfer pada bank yang disepakati. Keenam, penandatanganan akad dilakukan oleh yang bersangkutan disertai saksi dari suami dan ditandatangani bersama dalam hari yang sama. Ketujuh, barang yang telah diserahkan pada saat akad tidak dapat dikembalikan apabila telah berlangsung masa akad atau penjualan dan pembelian telah berpisah. Jika terjadi perselisihan di kemudian hari, hendaklah bersama-sama dengan itikat yang baik untuk saling bermusyawarah. Kedelapan, segala syarat dan ketentuan ini diketahui oleh suami atau wali. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam muamalah ini dan bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat insyaallah. Insyaallah taala. Amin Allahumma amin. Demikian syarat dan ketentuan ini dibuat karena adanya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu Kiai untuk pertanyaan pertama dan kedua. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ditanyakan ini kalau di perbankan namanya murabahah, lengkapnya itu murabahah KPP, murabahah kepada pemesan pembelian, atau bahasa Arabnya al-murabahatu lil amiri bisyira'i. Jadi sebenarnya tema ini itu ada materinya khusus, ya perlu waktu yang cukup untuk membicarakannya, ya bisa mungkin satu sesi nanti ada tanya jawab. Jadi mungkin di sini saya hanya ingin memberikan jawaban yang ringkas ya. Jadi sebenarnya hukum yang seperti ini namanya murabahah lil amir bisyira. Jadi murabahah itu gini, itu ada tiga pihak ya. Ada tiga pihak, yaitu ada pembeli, kemudian ada perantara, yang kalau dalam perbankan itu ya bank syariah. Yang dalam konteks yang ditanyakan tadi itu bukan bank syariah, tapi seseorang yang punya modal. Nah, kemudian yang ketiga itu sebenarnya ada penjual yang punya barang. Ya, jadi ada pembeli, ada investor, lalu ada penjual. Ya, nah, jadi mekanisme yang disebut dengan murabahah itu nanti ada secara garis besar itu ada tiga. Pertama, si pembeli atau nasabah ya, atau kalau di kasus ini bukan nasabah ya, tapi si A, dia mengajukan permohonan supaya dibelikan barang, ya, supaya dibelikan barang. Nah nanti ini tahap pertama. Tahap kedua itu orang itu dia membeli barang. Nah kemudian membeli barang dari siapa? Dari penjual gitu ya, dari yang punya barang, biasa disebut dealer atau supplier gitu ya. Tahap ketiga itu adalah menjual kembali barang itu kepada pemesan tadi si A dengan harga yang sudah dinaikkan secara angsuran. Jadi misalnya beli sepeda motor harganya 20 juta, maka investor itu dia akan membeli dari dealer itu dengan kontan ya 20 juta. Nah, setelah dia membeli, dia jual lagi sepeda motor itu kepada si pihak kedua tadi dengan harga dinaikkan misalnya dari 20 juta menjadi 25 juta, tapi ini diangsur. Ya. Nah, jadi ini namanya murabahah. Nah, murabahah ini hukum asalnya itu adalah haram, kecuali nanti ada tiga koreksi yang disebutkan oleh Syekh Ziyad Ghazal dalam kitabnya Masyru' Qanun al-Buyu fi ad-Daulah al-Islamiyah. Jadi pembiayaan seperti ini namanya murabahah lil amir bisyira, ini memang khilafiyah ya, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan.
Ya, dalam kajian yang saya lakukan itu yang lebih kuat, yang lebih roje itu adalah yang mengharamkan, bukan yang membolehkan. Tapi kalau fatwa Dewan Syariah Nasional MUI itu mengambil pendapat yang membolehkan. Kalau saya beda pendapat. Nah, alasannya apa? Ini hukum asalnya ya. Hukum asalnya itu haram ya. Kenapa? Karena ketika akad jual beli terjadi, itu pihak investor atau yang menjadi perantara tadi, itu dia itu ketika menjual kepada pemesan, itu dia belum punya barangnya. Ya, jadi ketika terjadi sepakat pihak si B tadi, si B atau si A tadi ya, pokoknya ketika ada kesepakatan untuk melakukan jual beli, itu sebenarnya pihak investor itu dia kan harusnya kan punya barangnya, itu belum punya. Nah, ini terkena larangan hadis Nabi, la tabi ma laisa indaka. Jangan kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Jadi ini kan tadi ada 3 tahapan ya. Tahap pertama ada pengajuan dari customer kepada seseorang tadi yang punya uang. Nah, kalau pada tahap pertama ini kemudian terjadi deal, akad jual beli akad ya, maka itu artinya barangnya kan belum ada, karena ini kan tahap pertama baru pengajuan lalu disepakati. Kalau ini dianggap sebagai akad jual beli, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena barangnya belum dibeli. Kan ini tahap pertama baru pengajuan lalu disetujui oleh investor. Tahap kedua itu orang yang investor tadi itu dia membeli dari dealer ya, tahap kedua. Tahap ketiga dia menjual kepada nasabah atau pihak yang meminta tadi, yang mengajukan permohonan. Tapi ini bisa jadi hanya formalitas. Karena sebenarnya deal-nya itu terjadi justru pada tahap yang pertama. Yaitu ketika komunikasi di awal, ketika datang tolong belikan sepeda motor. Oke, nanti saya belikan, tapi nanti kamu beli loh ya. Oh ya, nggak apa-apa. Nah, ini kalau ini dianggap sebagai akad jual beli, maka disinilah terjadi kekeliruan atau penyimpangan syariah yang pertama, yaitu pihak penjual itu sudah menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Ya, itu poin pertama yang penting yang harus kita pahami. Nah, berikutnya itu begini. Mereka yang sudah mulai menyadari potensi kekeliruan ini, akhirnya mereka itu mengubah, ini bukan akad. Jadi kan ada 3 tahapan tadi, ada pengajuan, lalu dari customer, lalu pembelian oleh investor kepada dealer, lalu yang ketiga kan tadi orang itu investor menjual kepada yang memohon. Nah, ini kemudian ada upaya supaya tidak melanggar itu. Akhirnya yang dilakukan adalah bukan berakad jual beli ketika barangnya belum ada, tapi melakukan janji akan berjual beli. Jadi bukan akad, tapi istilahnya janji akan berjual beli. Janji itu dalam bahasa Arabnya disebut wa'ad. Ya, jadi akhirnya ketika tahap pertama itu tidak ada kesepakatan dalam arti akad, tetapi wa'ad. Ya, wa'ad itu artinya janji. Jadi pihak setelah mengadakan perundingan, maka pihak investor dia mengatakan begini, saya berjanji akan menjual barang yang kamu pesan kalau nanti barangnya sudah saya beli. Saya berjanji akan menjual ke kamu. Pihak nasabah atau pihak yang meminta tadi, dia juga mengucapkan begini, saya berjanji akan membelinya kalau Anda sudah membeli. Nah, ini yang namanya tawa'ud, saling berjanji. Namanya bukan akad, karena saya berjanji akan menjual. Dari pihak penjual bilang begitu, atau investor tadi. Pihak pembeli mengatakan, saya janji akan membeli. Jadi bukan saya membeli, bukan saya menjual, tapi saya janji menjual, terus saya janji membeli. Nah, jadi kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Nah, ini yang perlu saya jelaskan secara lebih detail. Kalau redaksi kesepakatannya itu bukan akad jual beli, tetapi janji berjual beli atau wa'ad, ya, dari kata wa'dun lalu dibaca waqaf wa'ad, maka ini ada 2 kemungkinan. Bisa boleh, bisa tidak boleh. Yang boleh itu adalah kalau janji itu tidak mengikat, ya, bahasa Arabnya itu
wa'ad ghairu mulzim, yaitu janji tidak mengikat. Jadi tidak mengikat itu artinya apa? Pihak pembeli itu nanti ada khiyar, ya, dia diberi opsi ketika barangnya sudah dibeli, ada khiyar. Dia boleh membeli, boleh membatalkan, boleh tidak jadi. Itu namanya wa'ad ghairu mulzim, yang ini artinya janji tidak mengikat, artinya boleh ada pembatalan. Nah, boleh ada pembatalan itu nanti wujudnya apa? Wujudnya itu suatu aturan atau klausul bahwa nanti kalau barangnya sudah dibeli oleh pihak investor tadi, itu pihak pembeli atau calon pembeli itu berhak untuk membatalkan. Jadi tidak harus dia membeli. Kalau diharuskan itu akhirnya berubah menjadi wa'ad mulzim, janji yang mengikat. Kalau tidak mengikat, boleh ada pembatalan, kita berikan khiyar namanya, atau opsi, pihak calon pembeli itu bisa jadi membeli, bisa batal. Tapi kalau tidak harus membeli, yaitu dalam arti harus membeli, maka itu namanya wa'ad mulzim, janji yang mengikat. Nah, janji yang mengikat ini bermasalah. Kenapa? Karena janji yang mengikat ini sebenarnya adalah akad. Padahal barangnya belum ada, barangnya belum dibeli, baru kesepakatan di awal. Jadi teman-teman yang berbisnis seperti ini, itu satu ya, itu jangan melakukan akad jual beli ketika barangnya belum dibeli oleh investor. Itu tidak boleh berakad, karena ketika dia berakad itu berarti menjual sesuatu yang tidak dia miliki. Itu satu. Yang kedua, kalau itu bukan akad, itu apa Ustadz? Itu namanya wa'ad, yaitu janji untuk berjual beli, tetapi janji itu sifatnya tidak mengikat. Kenapa kok tidak mengikat Ustadz? Karena kalau janji mengikat, yaitu tidak boleh ada pembatalan, itu sebenarnya sama hukumnya dengan berakad. Jadi janji yang sifatnya mengikat, yaitu tidak boleh ada pembatalan, itu sebenarnya sama dengan akad. Makanya nggak boleh. Makanya yang dibolehkan itu adalah janji, ya bukan akad, tapi janji ini ambil pilihan yang sifatnya tidak mengikat. Jadi ini nanti konsekuensinya pihak pembeli itu diberikan pilihan atau opsi bahwa dia nanti ketika barangnya sudah dibeli oleh yang punya, dia punya hak untuk membatalkan. Dia bisa membatalkan, bisa jadi beli. Tidak bisa diwajibkan. Jadi pihak investor tidak bisa bilang begini, nanti barangnya saya belikan ya pesanan kamu, tapi kamu harus beli loh, jangan batalin. Kalau kamu beli aku rugi. Nah, itu tidak boleh. Karena begitu dia mengatakan harus membeli, tidak boleh batal, itu artinya janji jual atau janji beli itu bersifat mengikat. Nah, ketika janji itu bersifat mengikat, itu sebenarnya akad, itu berakad, gitu. Ya. Padahal ketika berakad itu barangnya belum dibeli, belum dimiliki oleh pihak penjual, atau dalam hal ini tadi pihak yang punya uang tadi, yang menjadi katakanlah semacam lembaga pembiayaan perorangan, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini yang sangat penting itu adalah ini titik kritikal ini yang harus diketahui oleh teman-teman yang berbisnis dalam pembiayaan seperti ini. Jadi kalau mau melakukan pembiayaan itu yang sangat krusial itu waktu untuk melakukan akadnya itu setelah barangnya itu dibeli oleh pihak investor, atau pihak yang menyediakan jasa tadi, dia membeli, dan itu sifatnya janji ya. Tadi yang pertama, kesepakatan yang ada itu bukan akad ya, jangan dianggap sebagai suatu akad, tetapi wa'ad, dan wa'adnya adalah ghairu mulzim, janji tidak mengikat, yang ini nanti implikasinya pada adanya pilihan atau khiyar ya bagi pembeli, dia bisa membatalkan, bisa meneruskan. Bisa membatalkan, bisa jadi berjual beli. Nah, jadi itu yang sangat kritikal yang terkait dengan bagaimana melakukan akadnya. Ya. Nah, kemudian hal lain yang juga tidak kalah pentingnya itu adalah mengenai terkait dengan yang saya
rumusannya yang jelas ya. Ketika kata ini sebagai suatu akad, ya, ini ketika barangnya belum dibeli. Kesepakatan itu bukan akad, tetapi wa'ad ghairu mulzim, ya, janji tidak mengikat. Yang kedua, itu konsekuensinya. Jadi pihak pembeli, kalau nanti barangnya sudah dibeli, dia punya khiyar, dia bisa jadi membeli, bisa membatalkan pembelian, itu harus diberikan hak itu sebagai wujud dari kesepakatan yang tidak mengikat. Nah, kemudian poin yang ketiga itu adalah dalam jual beli ini akadnya itu dilakukan, akad ya, kalau tadi awal kan bukan akad tapi wa'ad. Berarti setelah barangnya ada, kalau pihak pembeli mau meneruskan atau memang dia mau membeli, tidak melakukan pembatalan, itu akadnya dilakukan setelah barang itu dibeli dan diterima oleh pihak investor tadi. Jadi dia harus membeli motornya lebih dulu. Kalau motornya belum dibeli itu tidak boleh. Ya. Nah, kemudian catatan yang keempat adalah barang itu tidak boleh dari dealer itu langsung dibawa ke rumah customer, ya. Itu harus diserah terimakan terlebih dulu kepada pihak investor tadi, baru nanti pihak investor itu menyerahkan kepada customer, ya. Karena kalau langsung dari dealer dibawa ke rumahnya customer, itu artinya pihak investor itu tidak menanggung potensi kerugian. Nanti kalau rusak di jalan, itu yang menanggung kerugian pasti dealer, padahal harusnya yang menanggung kerugian itu ya pihak penjual itu, orang itu, bukan dealer. Nah, itu saya kira beberapa poin yang sangat penting, yang krusial. Yang ini mungkin jawaban sementara dulu ya. Nanti persoalan ini, karena persoalan ini cukup cukup mendalam, jadi nanti akan kita kaji secara khusus di materi. Kalau teman-teman ikut kajian itu di semester 2, ya, di semester 2 itu nanti ada materi yang judulnya itu adalah murabahah kontemporer. Nah, itu. Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi ada pembahasan yang mendalam. Ini ya, yang sementara yang bisa saya jelaskan. Nah, saya tambahkan sedikit mengenai pertanyaan tadi dari Bu Endang. Itu ada beberapa persyaratan yang batil, yang tidak boleh, ya. Saksi itu tidak boleh, suami bersaksi untuk istri, istri bersaksi untuk suami, itu nggak boleh. Saksi itu orang lain. Jadi nanti tolong dibaca kitab Ahkamul Bayinat yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Daur. Di situ ada saksi-saksi yang tidak dibolehkan. Ya, baik itu saksi di dalam peradilan maupun saksi-saksi di dalam muamalah. Contoh saksi yang tidak dibolehkan, ya. Anak bersaksi untuk bapaknya, itu nggak boleh. Atau sebaliknya, bapak bersaksi untuk anaknya, itu tidak boleh. Seperti dulu ketika Ali bin Abi Thalib berperkara dengan seorang Yahudi, dia kan baju besinya itu diambil sama orang Yahudi, diklaim gitu loh. Ali bin Abi Thalib itu sebenarnya punya saksi bahwa baju besi itu milik dia, tapi saksinya itu adalah anaknya, yaitu Hasan atau Husain gitu ya. Jadi anaknya bersaksi untuk bapaknya, itu tidak diterima oleh hakim yang mengadili, namanya qadhi syurah. Jadi ini tadi kan saksi suami harus disaksikan oleh istri atau sebaliknya istri disaksikan oleh suami. Ini tidak betul, itu enggak boleh suami bersaksi untuk istri atau istri bersaksi untuk suami, enggak boleh. Itu hukum-hukum kesaksian itu ada tersendiri. Ya. Nah, itu. Dan kalaupun nanti ada saksi orang lain yang bukan suami, bukan istri, itu ada jumlah bilangan saksi yang harus dipenuhi, ada nisab, ya, batas minimal. Saksi-saksi dalam muamalah itu 2 orang laki-laki. Kalau seperti ini kan suami melakukan jual beli, saksinya istri. Ini kesalahannya 2. Pertama, istri yang sebenarnya tidak boleh bersaksi untuk suami, ya dia bersaksi. Itu kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua itu jumlahnya itu nggak memenuhi syarat. Karena jumlahnya itu harusnya saksi itu 2 orang laki-laki.
Kalau ada perempuan itu 2 orang perempuan saksi, satu setara dengan 1 saksi laki-laki. Jadi kalau mau saksi perempuan itu 1 saksi laki-laki, 1 ya, perempuan 2. Jadi 3 orang, 1 laki-laki 2 perempuan. Kalau perempuan semua jumlahnya 4 orang perempuan dan itu bukan istri. Ya, nah jadi ini hukum-hukum kesaksian yang semacam ini perlu dipahami. Nah, ini rekomendasi saya baca kitab Ahkamul Bayinat, hukum-hukum tentang pembuktian yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ad-Daur, itu sudah diterjemahkan. Di situ ada pembahasan tentang saksi-saksi mana yang boleh, mana yang tidak dibolehkan. Ya, oke. Kemudian tadi ada klausul barang itu tidak dapat dikembalikan kalau sudah pisah majelis. Ya, sebenarnya tidak begitu juga. Ada yang namanya khiyar ya. Kalau barangnya itu ada cacat produk, itu ada khiyar, namanya khiyar aib. Kalau khiyar majelis memang sudah berakhir. Khiyar majelis itu khiyar atau opsi ketika penjual dan pembeli itu satu majelis. Ya, itu ada khiyar untuk mengembalikan barang atau membatalkan akad. Tapi kalau sudah berpisah dari majelis akad, itu berarti memang sudah mengikat. Ya, tidak boleh barang itu dikembalikan. Tetapi kalau barang itu ada cacat pabrikan, itu boleh, namanya khiyar aib gitu. Jadi ketika tadi ada ketentuan yang mutlak, barang itu tidak dapat dikembalikan kalau sudah pisah majelis, itu ketentuan yang batil, yang tidak boleh itu ya, karena nanti bertentangan dengan khiyar aib, namanya khiyar atau hak opsi, bisa membatalkan, bisa mengikhlaskan ketika ada cacat pabrikan ya, bukan cacat karena pemakaian oleh customer. Baik, saya kira itu ya beberapa komentar saya. Jadi mungkin itu dulu Ustadz Ade Rafli yang bisa saya jelaskan. Saya nggak tahu ini sudah jam berapa. Saya ini mohon maaf untuk teman-teman ya, karena saya mengira itu malam ini itu tidak ada jadwal untuk kita ngaji tanya jawab, tapi ternyata saya itu ada. Karena mengira tidak ada, saya bikin acara jam 8, ngisi pengajian di forum lain. Jadi saya mohon maaf sekali, jadi ini mungkin ada miskomunikasi. Jadi mungkin nanti gini, nanti kita tambah waktu, ada 1 kali pertemuan lagi. Mungkin nanti waktunya kita atur dengan tim ya, nanti kapan kita bisa ngaji meneruskan ini. Jadi saya mohon maaf sekali karena jam 8 ini saya sudah ditunggu di forum lain. Demikian Ustadz Ade Rafli, sekali lagi mohon maaf untuk teman-teman, paling tidak itu sudah saya jelaskan. Nah, nanti gini, untuk mendapatkan kira-kira jawabannya, itu saya punya materi judulnya itu Murabahah Kontemporer. Nah, Murabahah Kontemporer itu nanti akan saya share pada tim ya, nanti supaya bisa dibaca dulu oleh teman-teman. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, penjelasannya Kiai. Kita mungkin tidak ada feedback dahulu ini, walaupun ada, namun mengingat waktunya sudah jam 20:04, mungkin ada sedikit closing statement dulu Kiai, agar kita senantiasa semangat untuk mendalami fikih muamalah dan tidak cepat merasa puas ketika kita mempelajarinya. Ya, jadi gini, jadi saya ingin menyampaikan. Satu katanya iya. Ya, jadi saya ingin menyampaikan bahwa kita ini Islam ya, itu sebenarnya agama ilmu dan amal. Amal itu artinya perbuatan. Ada Islam itu agama ilmu dan amal. Jadi setiap amal yang kita lakukan itu harus didasarkan pada ilmu. Dan yang menariknya begini, pengalaman saya mempelajari Islam, bisa jadi amalnya itu singkat sekali. Orang berjual beli itu kan, saya beli ini ya, oh ya saya beli, oh ya saya jual gitu. Jadi amalnya itu singkat, tidak lama gitu. Seperti sholat itu kan nggak lama, paling 5 menit, 10 menit selesai. Wudhu paling 5 menit, 10 menit selesai. Tetapi Islam itu amalnya itu waktunya itu cepat, tapi ilmunya mempelajarinya itu lama. Anda mempelajari fikih sholat, itu saya yakin 1 sesi itu nggak selesai, fikih sholat loh. Tapi kalau sholatnya sendiri, nggak perlu 1 jam baru selesai sholat isya kan. Sholat isya itu berapa menit selesai. Tapi ilmu tentang
sholat itu, wah itu lama. Nah itulah keunikan Islam. Nikah juga begitu. Anda nikah itu ijab kabul itu berapa menit? Itu nggak ada 1 menit. Saya terima nikahnya selesai. Tetapi ilmu rukun nikah, syarat-syarat nikah, itu tidak bisa dipelajari 1 menit, nggak mungkin. Nah, itulah keunikan Islam. Jadi Islam itu agama ilmu sekaligus amal, tetapi ilmunya itu untuk mempelajari ilmunya itu memang memerlukan kesabaran, karena seperti tadi yang saya katakan, kita itu dari segi amal mungkin waktunya singkat, nggak lama. Orang itu melakukan ijab kabul itu singkat. Sholat juga hanya beberapa menit. Tapi kalau kita mempelajari fikih sholat, itu nanti bisa berjam-jam, nggak cukup 1 jam. Kalau sholatnya sendiri sih, ya paling 5 menit selesai. Ya, maka dari itu yang ingin saya katakan adalah mari kita terus belajar dan sabar. Karena kalau nggak sabar ya kita nggak akan bisa melakukan thalabul ilmi yang cukup, sehingga nanti amalnya juga kemudian akhirnya tidak benar atau tidak baik. Ya, oke. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah Kiai sudah membersamai kita sekitar 30 menit ya. Masya Allah, ini waktu yang sangat singkat namun bermanfaat buat kita semua. Semoga ini menjadi amal jariah buat Kiai juga buat kita bersama. Sehingga muamalah kita semakin baik dan semakin sehat. Baik dalam tanda kutip menurut syariat. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada malam kali ini ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum sempat bergabung pada kuliah bersilabus, bisa langsung join di linknya ya Bapak Ibu sekalian. Karena kita akan masuk pada semester 2 ya. Kita akan masuk pada pembahasan baru yang berbeda seperti pembahasan di semester 1. Kenapa? Karena semester 2 ini akan sedikit lebih advance daripada semester 1 yang fokus pembahasan yang mendasar. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada malam kali ini dengan sama-sama istighfar 3 kali. Alhamdulillah, dan disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khair kepada Kiai dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktu untuk sama-sama belajar ya. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.